Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam, Ibu. Selamat juga, Bu. malam, Oke, Bu. hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait teknis dalam penyelenggaraan webinar seminar KP. Jadi, untuk pelaksanaannya ini sudah tidak ada dosen penguji. Nah, jadi seperti kita melakukan webinar pada umumnya, nanti outputnya adalah sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti akan diakui sebagai salah satu syarat dalam pengajuan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini kan setidaknya dalam mata kuliah kerja praktek ini rekan-rekan semua sudah menyicil untuk syarat kelulusan ya. Nah, jadi sertifikat ini kan bisa sertifikat akademik atau non-akademik. Nah, kalau rekan-rekan semua sudah ada sertifikat pelatihan atau sertifikat lomba gitu. Nah, itu silahkan dikumpulkan. Nah, ini kan minimal 2 nih yang diminta. Kalau rekan-rekan semua punya maksimal lebih dari 2 sertifikat, itu silahkan lebih bagus lagi. Nah, itu untuk pengantarnya. Nah, lalu, apa lagi ya? Untuk rekan-rekan semua yang sudah melaksanakan seminar KP, nah itu tidak apa-apa, itu nilainya sudah auto A. Jadi untuk rekan yang belum seminar dan baru mendaftar untuk seminar saat ini, nanti pada saat pelaksanaan webinar KP sudah tidak ada revisi lagi, revisi pasca seminar. Jadi sudah selesai pada saat webinar. Jadi nilainya sudah ditentukan di situ. Oke, kita supaya lebih jelas, saya izin share screen. Nah, ini ya, sudah jelas? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. oke bentar. Oke, ini ya. Nah, jadi nanti eh, jadwal webinar kerja praktek itu dilaksanakan secara serentak ya. Nah, di akhir semester. Jadi dalam satu hari itu semua peserta kerja praktek itu sudah melakukan webinar semua. Jadi kita paralel. Nah, kita lihat dulu informasi penting yang harus diperhatikan. Nah, di sini ya, penyaji seminar. Penyaji seminar itu adalah mahasiswa yang akan melakukan presentasi. Ya, berarti mahasiswanya yang akan menyajikan hasil dari seminar kerja prakteknya. Ya, jadi ada 2, penyaji seminar dan peserta seminar. Oke. Penyaji seminar bergabung pada Zoom meeting 30 menit sebelum seminar kerja praktek dimulai. Jadi ini untuk supaya tidak ngaret ya. Jadi pelaksanaannya ya untuk teknis dan lainnya kita 30 menit itu sudah ready lah gitu. Nah, selanjutnya ini untuk peserta dan penyaji nih, berarti kan ada mahasiswa dan penyaji seminar. Nah, perangkat yang disiapkan itu standar ya, ada laptop atau PC dengan webcam yang berfungsi baik, lalu jaringan internetnya yang stabil, lalu pastikan ada aplikasi Zoom Meeting yang versi terbaru, jadi supaya tidak ada lagi kendala teknis, nggak bisa masuk Zoom-nya gitu ya, jadi diperhatikan. Lalu disarankan menggunakan earphone atau headset yang berfungsi dengan baik. Nah, tidak diizinkan menggunakan earphone yang wireless. Nah, ini silahkan disesuaikan. Nah, nanti pada saat link Zoom-nya akan ada di LMS. Paling cepat 2 jam sebelum jadwal seminar kerja praktek. Nah, jadi pada waktu yang ditentukan itu, peserta wajib menyalakan fitur open cam saat seminar berlangsung ya.
Nah, misalnya kalau setidaknya nih rekan-rekan semua menyempatkan waktu untuk open camp gitu ya. Jadi jadwalnya itu di weekend lah ya, antara Sabtu dan Minggu. Jadi ada memungkinkan untuk open camp. Kalau meskipun tidak ya untuk bukti saja, kalau bukti kehadiran open camp. Nah, kalau ingin pergi ke mana gitu misalnya ingin ke belakang sebentar di off gitu. Ini di setidaknya wajib open camp. Nah, selanjutnya nanti peserta dapat bertanya kepada penyaji seminar terkait hasil kerja praktek dalam sesi tanya jawab. Jadi yang akan bertanya itu adalah pesertanya. Ya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah penyaji seminar melakukan presentasi. Jadi jangan menyelak ya. Jadi pada saat penyaji seminarnya presentasi, jangan dipotong dengan pertanyaan dari peserta. Gitu ya. Jadi penyaji seminar selesai presentasi, lalu nanti moderator membolehkan untuk melakukan sesi tanya jawab. Oke. Jelas ya sampai poin 6? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Jelas Bu. ini. Jelas. Jelas ya. Nah, selanjutnya Jelas, durasi Bu. presentasi. Nah, durasi presentasi itu 10 menit. Nah, durasi untuk sesi tanya jawab itu 15 menit. Jadi pastikan pada saat membuat file presentasi itu to the point aja. Masalah apa sih? Latar belakang, masalah, lalu hasil dan solusi. Nah, itu langsung aja. Langsung ke intinya. Gitu ya. Lalu nanti ada link daftar hadir akan dibagikan saat seminar berlangsung. Nah, ini syarat untuk mendapatkan sertifikat peserta webinar. Nah, sertifikat akan dibagikan kepada peserta dan penyaji seminar yang hadir. Nah, ini ya, setiap mahasiswa wajib menghadiri seminar kerja praktek minimal 2 kali. Jadi, maksudnya misalnya siapa nih? Mas Iwan nih. Mas Iwan itu kan sebagai mahasiswa peserta ya. Nah, Mas Iwan bisa hadir ke seminarnya Mbak Joanne dan seminarnya Mas Kevin. Nah, minimal 2 aja hadir. Gitu. Selainnya itu silahkan tidak hadir. Gitu ya. Nah, sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat mendapatkan seminar KP. Nah, ini nanti berlaku untuk semester yang akan datang karena kita ini ketentuannya berlaku di pertengahan semester ini, jadi ini tidak perlu ya. Ya, jadi untuk yang ingin seminar, silahkan seminar kalau sudah dapat aksesnya dari dosen pembimbing. Gitu. Oke. Selanjutnya, apa lagi? Oke, ini terkait tata tertib. Nah, ini untuk penyaji seminarnya ya. Untuk penyaji seminar, oke, penyaji seminar berada di ruangan yang tidak terganggu oleh aktivitas lain. Jadi silahkan dikondisikan, jadi tidak ke distract dengan sesuatu kegiatan yang lain. Jadi fokus ya pada saat presentasi. Lalu penyaji seminar memakai pakaian formal, boleh kemeja atau batik yang sopan dan rapi. Gitu ya. Nah, ini untuk perangkatnya sama ya. Tadi sudah jelas. Oke, untuk peserta dan penyaji seminar wajib menyalakan kamera atau fitur video open cam. Nah, ini penyaji tidak diperkenankan menggunakan masker, lalu penutup wajah, atau sejenisnya. Lalu penyaji tidak diperkenankan keluar dari ruangan, tidak boleh makan, namun boleh minum. Gitu. Nah, selanjutnya partisipan, berarti kan ini semua ya, wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Nah, panitia ini
panitia ini dari ini ya, Himpunan Mahasiswa Informatika atau Himatika. Jadi ada apa? Ada perwakilan Himatika yang akan mengatur teknis dalam penyelenggaraan webinar ini. Nah, ini ya, dikelola oleh Himatika. Nah, penyaji wajib mengikuti pelaksanaan seminar dari awal pembukaan sampai akhir penutupan. Nah, di sini teknisnya nih, urutan presentasi dan pembagian nanti akan di satu link Zoom itu ada masing-masing ada breakout room. Breakout room yang akan ditentukan oleh panitia. Jadi pelaksanaannya itu satu waktu ya serentak. Nah, jika penyaji belum siap sesuai dengan urutan dalam waktu 2 menit, misalnya nggak ada nih penyajinya padahal sudah saatnya presentasi, maka akan dilanjutkan dengan penyaji berikutnya. Ya, jadi tidak ngaret ya. Nah, setelah sesi breakout room berakhir, partisipan kembali ke main room untuk mendengarkan pengumuman selanjutnya. Jadi ini konsepnya seperti webinar apa tuh? Apa kompetisi apa yang dari Pariat itu? Apa ya? Pameran hasil karya, Bu. Pameran Ya, pameran ya, pameran hasil karya. Jadi seperti itu. Jadi nanti peserta itu bisa masuk ke breakout room masing-masing penyaji seminar kerja praktek. Oke, dari Pak Syahid ada yang mau ditambahkan? Takutnya ada yang terlewat, Pak. Ya saya rasa cukup sih Bu. Cuman mungkin tadi mungkin ini ya supaya lebih memperjelas aja ya teman-teman ya. Jadi nanti pelaksanaan seminar KP ini nggak seperti yang semester lalu ya teman-teman ya atau semester-semester sebelumnya. Yang mana semester-semester sebelumnya itu kan pelaksanaan KP-nya itu seminarnya kita laksanakan sewaktu-waktu ya. Dalam artian itu kan nyocokin jadwal dengan penguji teman-teman. Nah, tapi untuk mulai semester ini teman-teman itu akan dilaksanakannya secara serentak teman-teman ya dalam satu waktu. Ya, jadi nanti ada sisa teman-teman perkiraan kami dari prodi kemarin menghitung ada sekitar 60 sampai 70-an mahasiswa ya yang belum melaksanakan seminar KP. Nah, itu akan kita laksanakan secara serentak dalam satu waktu, teman-teman. Nah, nanti perkiraan sih kita akan laksanakan di hari Sabtu 1 minggu setelah UAS, teman-teman ya. Jadi kemarin kalau nggak salah itu harusnya tanggal 3 atau tanggal 11 Agustus, teman-teman ya. Nanti kita coba cek lagi ya kalender akademiknya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Dan itu kita laksanakan dalam waktu target kita 1 hari aja teman-teman ya. Dan itu mungkin hanya setengah hari saja dari perkiraan mulai jam 8 kita selesai jam 12 ya. Dan masing-masing nanti punya waktu 15 menit untuk melakukan presentasi ya. Totalnya 15 menit ya teman-teman ya. Jadi 10 menit presentasi, 5 menit untuk tanya jawab sekitar seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih teknisnya seperti tadi, seperti Bu Cian bilang, pameran hasil karya ya, kalau teman-teman pernah ikut, ya nanti kita akan bagi, mungkin ada 4 breakout room ya, teman-teman ada 4 breakout room, masing-masing room itu perkiraan kalau pesertanya 60 ya berarti 15 sampai 16 orang ya teman-teman. Ya, nah nanti 16 orang itulah yang nanti akan punya jadwalnya urutannya masing-masing dan nanti akan melakukan presentasi sesuai urutan tersebut. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. eh itu aja Bu, mungkin nanti silahkan mungkin biar lebih jelas nanti kita berikan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya gitu Bu mungkin. Oke. Baik, Pak Syahid. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Maaf Bu Dian, boleh bertanya? Oke. Bu, untuk file presentasi itu bentuknya PowerPoint
apakah ada ketentuan sendiri atau gimana ya, Bu? File presentasi ya. Iya, maksudnya Eh, yang buat Oke, yang itu langsung langsung ke intinya aja. Jadi urutannya ya dari apa tuh? Dari latar belakang kenapa mengambil tema itu, latar belakang, masalah, solusi itu aja. Ya, pokoknya langsung ke intinya, gak usah banyak-banyak. Biasanya berapa slide ya? Ya disesuaikan saja dengan durasi presentasinya 10 menit. Gitu aja, Mas Arifin ya. baik, Bu. Ya, Berarti itu nggak ada, maksudnya nggak ada contoh, oh ini harus 5 slide, harus 10 slide itu nggak ada ya, Bu? nggak usah. Tidak perlu ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Yang penting pada saat seminar 10 menit itu cukup semuanya. Baik, Bu. Gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Izin tanya Bu Cian. Ya, Eh, yang pertama mengenai yang informasi penting yang poin 10 tadi. Ini kan rencananya sertifikat seminar KP digunakan untuk seminar KP untuk semester berikutnya ya Bu ya. Ya, ya. sertifikat ini digunakan untuk seminar KP, untuk mendaftar seminar KP semester berikutnya. Berarti ini eh, pertanyaan saya berarti ini nanti untuk web seminar KP yang sekarang ini yang akan kita lakukan ini berarti nanti pengumumannya itu juga termasuk diikuti oleh semester-semester yang belum ngambil KP begitu Bu? Atau bagaimana? Maksudnya gini, ini contoh ini kan kita angkatan 3 ya atau semester 6. Berarti mungkin yang semester lima yang di bawah kita yang nggak ambil KP itu kan otomatis dia akan ambil KP di semester berikutnya yang syaratnya harus pernah mengikuti seminar KP gitu. Berarti untuk seminar saat ini apakah dihadiri juga oleh semester 5 gitu? Oke, Itu Bu pertanyaannya. oke. Jadi biar nanti angkatan di bawahnya Mas Iwan itu bisa bisa ikutan gitu ya. Iya maksudnya gitu Bu. Nah, itu boleh aja. Oh berarti nanti Boleh. ini juga diumumkan ke angkatan bawah kita Iya, itu ya. silahkan. Ya Oke. memang itu Mas Iwan, memang seharusnya memang begitu. Jadi ini nanti diharapkannya dihadiri oleh mahasiswa semester-semester bawah gitu yang mulai 5, 4 dan seterusnya gitu. Nah, Oh tapi untuk yang sekarang ini karena ini kan pertama di ini ya, pertama diumumkan ya Mas Iwan ya. Jadi kan nggak mungkin kita syaratkan 2 kali ya. itu. Maka dari itu untuk yang teman-teman sekarang ya persyaratannya dari teman-teman eh, tetap stay di room gitu ya. Paling tidak selama 2 kali presentasi gitu supaya nanti dalam apa supaya nanti roomnya juga nggak sepi-sepi amat gitu ya. Jadi nanti Oh, misalkan Mas Iwan masuknya nanti ke room 3 gitu ya misalkan ya. Nah Mas Iwan misalkan jadwalnya jam 9 nih baru presentasi gitu. Nah harapannya Mas Iwan bisa ikut paling tidak 2 kali ini. Dua apa? dua Dua kali seminar. 2 kali seminar temannya mungkin di room itu ada Mas Arifin sama Mas eh, siapa lagi ya Mas Alfa gitu misalkan. Nah, nanti Mas Iwan paling tidak ada di Mas Arifin atau dan Mas Alfa gitu nanti supaya Oh, tetap apa supaya dianggap hadir gitu dalam seminar itu. jadi Syukur-syukur kalau bisa hadir semuanya gitu nanti. jadi bisa sekalian ini ya Pak ya, penyaji dan peserta sekaligus ya Iya dalam satu bisa room. bisa aja sih. Cuman nanti kayaknya agak lucu ya kalau kita keluarkan sertifikat untuk ini ya. Iya, Dia sebagai gitu. ya mungkin nanti Kemudian ini untuk apa ya, itu untuk syarat ini aja sih Mas Iwan apa oh, sebagai syarat ya, untuk sertifikat ya kayaknya kita ya nanti buang-buang ini juga buat teman-teman gitu kalau datang sebagai penyaji sebagai peserta itu kayaknya agak lucu juga nantinya eh, ibaratnya. ya satu lagi Bu Cian dan Pak Syahid untuk mengenai tata tertib yang nomor 6 itu. Apakah tidak ada dispensasi untuk yang komputernya kentang kayak saya gitu tidak bisa pakai virtual background, Pak, Bu? Itu aja sih.
kan. Nah, di situ wajib menggunakan VB. Sementara saya ini komputernya juga nggak bisa itu pakai VB. Itu aja sih. Kalau pakai HP bisa nggak? Zoom-nya di HP gitu. Oh, zoomnya di HP bisa, tapi apakah tidak merepotkan misalnya bagi penyaji gitu, apabila kebetulan sebagai penyaji harus menggunakan handphone gitu. Kalau saya sih handphone saya bisa, Bu. Tapi kan atau masa double stream gitu kan juga agak lucu gitu, Bu. Untuk yang poin 6 ini. Ya Itu sih, apalagi Bu. harus presentasi ya Mas Iwan ya. Agak Iya, susah. kalau presentasi pakai handphone kan agaknya lucu gitu, Bu. Ya bisa sih, cuman kan ya bagaimana gitu, Bu. Apalagi HP-nya kentang juga ya Mas. Kayak kayak saya juga nggak bisa ini pakai virtual background pakai HP. Ya, Waduh, yang handphone yang Snapdragon 6 ke bawah gak bisa itu. ya Pak. silahkan lah. Oh iya, Ya, ya itu Paling berarti yang tidak, paling tidak dari semua peserta itu ada ya. kelihatan virtual background semua gitu loh. Tapi adalah satu dua yang tidak gitu. Ya boleh boleh. Oh, oh ya, makasih Bu. Hmm. Makasih Pak Syahid. ya. Gak Itu apa-apa aja nanti sih. kalau kasusnya kayak Mas Iwan gitu ya mungkin teman-teman ada keterbatasan sumber daya gitu ya teman-teman ya. Baik itu untuk virtual background atau mungkin untuk selalu on cam penuh gitu kan. Itu kan karena nyedot kuota juga ya teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman lapor ke panitia gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba di hari H kok nggak pakai virtual background gitu. Terus mungkin nggak bisa apa nggak on cam tapi nggak bilang-bilang gitu ya. Jadi jangan gitu ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya nanti ya kalau ada keterbatasan itu nanti sampaikan ke panitia gitu supaya panitia dan juga nanti kan ada moderator juga ya nanti nggak salah paham gitu masalah tersebut. Ya Baik, itu sih terima teman-teman. kasih Nah, jadi Kak. kita juga nggak pengen memberatkan juga buat teman-teman. Assalamualaikum Bu, izin bertanya Bu. Iya silakan. Ini Bu untuk pertanyakan ini tadi Bu, untuk seminar ini semuanya Bu yang KP yang sekarang hampir jalan. Itu yang pertama. Untuk kedua kan tadi kata Ibu Pak seminar itu pas jatuhnya hari Sabtu dan Minggu ya kan? Nah itu kira-kira jam berapa Bu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu yang kedua. Yang ketiga itu untuk KP itu sampai terakhir batasnya sampai kapan Bu? Itu aja Bu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Pertanyaan kedua itu saya langsung pertama tadi apa sih? Satu-satu dulu Em, gitu loh. Yang pertama tadi ini Bu, kata tadi Ibu kan bilang seminar itu kan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu ya kan? Nah, itu kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Oke, stop. Eh, dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 12 lah kita apa? Paling cepat ya. Tapi kita usahakan jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi setengah hari di hari Sabtu gitu. Antara Sabtu atau Minggu lah nanti kita lihat dulu seberapa banyak mahasiswa yang sudah daftar kerja prakteknya gitu. Terus Hmm. pertanyaan ketiga apa? Tadi ini Bu untuk batas terakhirnya untuk pengumpulan KP-nya itu sampai Oke, kapan Bu? oke, batas akhir. Sekarang kita ada di sesi berapa nih? Sesi 13 ya? Iya, Bu. Iya Nah, Bu. sesi 13 ya paling tidak itu sesi 15 lah, udah 80%. Jadi sesi 16 itu finalisasi, finalisasi lalu persiapan seminar. Jadi di akhir sesi 16. Jadi sesi 15 itu udah semua Berarti perkiraan habis UAS ya Bu ya? sebelum UAS. Oh sebelum UAS. 16 itu kan 16 itu kan sesi UAS ya. Berarti 15 gitu. Sesi 15 terakhir. Hmm. Gitu ya, Mas Rinaldi. Ya Bu, baik Bu. Masih Bu. Kayak ada lagi silakan.
Oke, berarti aduh, bentar bentar. Oke. Ini saya berarti kan dari segi penilaian nih. Jadi untuk rekan-rekan semua sebelum mendaftar seminar kerja praktek, pastikan selalu bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing. Nah, nanti yang paling banyak pengaruh ke nilai itu adalah pembimbing, dosen pembimbing. Misalnya 40% itu dari penilaian pembimbing instansi. Nah, 60% dari pembimbing dari prodi. Jadi penilaian itu ada dua, pembimbing instansi sama pembimbing prodi. Gitu ya. Jadi kan selama ini yang tahu progres dari pekerjaan rekan-rekan semua itu kan dari masing-masing dosen pembimbing kan. Nah, kalau rekan semua itu progresnya lama, lalu tiba-tiba minta jadwal seminar, nah itu silahkan dikondisikan, jangan menghilang lalu tiba-tiba minta daftar gitu. Nah, mumpung sekarang nih masih sesi 13, progresnya setidaknya harus semua sampai bab 3 itu sudah, jadi nanti sisa poles-poles lagi gitu. Gitu ya. Jadi sebelum daftar seminar itu masing-masing dosen pembimbing sudah tahu ini mahasiswa dapat nilai berapa. Ya, dilihat dari progres laporannya. Gitu ya. Nah, nanti pada saat pelaksanaan webinar, ini nanti akan diisi nih sama tim dosen, diisi NIM, nama, judulnya, nanti diberi nilai berapa, ya. Nah, nilainya berapa nanti terlihat di sini. Berarti kalau sudah namanya masuk ke sini, udah lulus. Itu ya, terkait nilai. Oke. Ini muncul nggak LMS? Muncul, Muncul, Bu, Bu. muncul. Nah, saya cek dulu nih, berapa orang sih yang sudah mendaftar? Nah, ini ada berapa nih? Mas Iwan hitung nih berapa nih? Ada berapa? 1, 2, 3. 15 Itu Bu. totalnya 15 itu Bu total. 15 kurang 4. 11 ya. 11. 11 ya. Nah, berarti kan sampai sekarang sudah ada 11 peserta seminar kerja praktek. Nah, ini yang lainnya mana nih? Ini sudah saya perpanjang terus tuh. Ayo, ada yang mau bertanya silakan, atau ada kendala silakan disampaikan. Berarti target kita tuh berapa mahasiswa, Pak Syahid? Untuk seminar itu 60-an ya? ya Bu, mungkin 60. Kalau bisa sih 6, syukur-syukur di 70 nanti. ya, di angka 70-an. 70 mahasiswa, 70 peserta kita seminarkan kalau dapat ACC dari dosen pembimbing. Ada yang mau bertanya silakan. Bertanya lagi. Kalau tidak kita cukupkan. Oh ya, dari Himatika ada yang mau disampaikan? Mas Hasbi atau Mbak Joanne, silakan. So far gak ada sih, Bu. Aman Ya aja. Bu, so far juga nggak ada. Paling yang tadi mengenai kayak apa, yang mungkin laptopnya kentang lah ya. Paling nanti tinggal kejujurannya aja sih palingan. Jadi biar nanti bisa diatur lah, gampang kok. Oke, yang penting dikonfirmasi di awal ya, jangan pas saat pelaksanaan baru lapor gitu. Oke, aman ya? Beneran nih, ada masukan lagi nggak atau pertanyaan? Atau ada kendala lain? Itu nanti webinarnya dipublish ke dipublish ke umum nggak Bu? Publish kemana? Ke publik. Ke publik? Ya, rekamannya. Iya, Oh, bagus Bu. iya dong. Oke,
Oke, ada lagi? Ya setidaknya kalau laporan itu gak perlu yang sempurna gitu. Apalagi nanti rekan-rekan semua ngambil judulnya itu kan perancangan, apalagi yang perancangan sistem itu lama tuh dari UML. Jadi kalau sudah 80% ya itu sudah ada hasil tuh tinggal dirapihin lagi di laporan. Nggak perlu 100% kok gitu. Ya setidaknya 80% laporan progres udah bisa daftar gitu ya. Ayo dikejar. Udah nggak ada lagi? Mas Akbar, izin bertanya Bu, ketentuan seminar. Nah ini Mas Mas Iwan jawab kembali nih. Nih, izin bertanya Bu, ketentuan seminar kan berlaku untuk semester ganjil, berarti untuk kalau sudah berarti dong Kak. Apa berlaku juga bagi mahasiswa yang sudah daftar seminar di semester genap? Oke, kalau sudah berarti aman, nggak perlu lagi. Aman. Ya selama itu sudah 2 kali, sudah minimal 2 kali, ya udah aman. Gitu ya Mas Akbar ya? Ya Bu, ini maksudnya kayaknya perkara tadi persyaratan seminar KP itu harus ikut 2 kali. Kan itu kan berlakunya tahun depan gitu, buat semester depan maaf maksudnya. Nah, apakah untuk yang daftar sekarang berlaku juga gitu? Mungkin pertanyaannya Enggak. gitu. Oke, Tadi untuk yang sebenarnya semester udah udah kita diskusikan sama Mas Iwan ya, tadi ada pertanyaan dari Mas Iwan gitu itu. untuk ini saya ulangin lagi ya. Untuk mahasiswa angkatan sekarang tidak ada ketentuan minimal 2 kali menghadiri seminar KP. Karena kan terlalu mepet nih, ini berlaku untuk semester ganjil 2024 sampai 2025 gitu. Clear ya, aman ya? Oke. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Aman semua kan? Ya, usul Bu. Oke. Bisa itu judul KP dari masing-masing penyaji dibuatkan list, terus diinformasikan ke WAG informatika gitu Bu. Oh iya, Itu itu nanti dari panitia itu kan menginfokan tuh room segini, room 1 itu judul KP-nya siapa, atas nama siapa, nanti ada informasinya kok. enggak, maksud saya Gitu. sebelum pelaksanaan. Jadi mahasiswa datang ke ruangan tidak ngeblank gitu Bu. Udah punya bayangan mempelajari materinya dulu gitu. Iya. Izin bertanya Bu, topik KP saya adalah hasil pembuatan model bersama instansi dalam kegiatan MBKM yang pelaksanaannya sebelum periode waktu KP. Nilai dari pembimbing berupa transkrip. Apakah boleh, Bu? Ini ya, mahasiswa apa? Konversi. Kalau konversi boleh. Ya Mas, tema ini kemarin ini ya kegiatan MBKM-nya kan bukan kegiatan MBKM flagship ya, termasuk yang MSIB terus Kampus Merdeka dan yang lainnya gitu ya. Nah kemarin katanya mau apa? Harus dicek prodi dulu Mas Tema, ini apakah ini bisa dikonversi ke KP atau enggak gitu. Ya, jadi Mas Tema kemarin katanya mau diskusi itu tapi belum ini ya, saya cek belum mengirimkan itunya ya Mas Tema ya. Mengirimkan apa berkas-berkas terkait programnya gitu ya. Jadi nanti ditunggu dulu ya. Mungkin ini teman-teman yang berlaku konversi KP itu adalah teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan surat keterangan konversi. Ya, kemarin setahu saya itu yang dapat itu ya teman-teman MSIB itu yang udah dapat. Nah, untuk program yang lain itu belum ada laporan sih yang masuk ke prodi.
Ya, jadi Mas Tema nanti dipastikan dulu itu sudah konsultasikan dengan prodi ya Mas Tema ya. Jangan sampai itu apa hanya berupa transkrip saja nanti saat pendaftarannya. Nah, ini ada Mas JJ nih. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu, aman, Bu. Makasih, Aman Bu. ya? Oke. Aman, aman. Aman. Udah daftar seminar kan? Sudah, Ibu, sudah. Oke, siap. Ya, makasih, Bu. Oke, pertanyaannya nih, kalau misalnya nih di satu room nih, misalnya Mas Iwan tuh lagi sebagai penyaji seminar, terus pesertanya tuh gak ada yang nanya, terus gimana? 10 menit Mas Iwan sudah presentasi, terus tidak ada peserta yang bertanya. Nanti gimana tuh? Moderatornya, Bu, belanja pertanyaan dulu. Coba gimana tuh? Misalnya Mas Rijal nih datang ke seminarnya Mas Iwan gitu kan, terus gak bertanya. Pesertanya, Bu, Ya, nggak dapat pesertanya. nggak dapat sertifikat gitu. Gimana tuh? Di pesertanya nggak perlu sertifikat, Bu. Dia datang Waduh. dulu dan ya kan ya ngapain datang gitu, Bu, kalau nggak Nah iya kan, bertanya bener kan kan? nanti. Logikanya ngapain datang kalau tidak Iya bertanya? itu, Bu. Jadi itu. Ya setidaknya bertanya lah, misalnya eh, urgensi penelitian itu adalah ya pertanyaan dasar-dasar itulah gitulah ya. Satu pertanyaan boleh lah. Yang bertanya dapat door prize, Bu. Dapat ya ini sih untuk sertifikat aja. Ya Bu, Bu, door ada prize Bu. sedikit, Bu. Door prize apa? Dari Bu Cia nanti Bu, yang ngasih Bu. Aman Bu. Oh aman lah, aman ya. Oke Mas Antonius Sigit silahkan bertanya. Ya, makasih waktunya, Bu. Ya. Mungkin ini apa untuk mengantisipasi kemungkinan tidak ada yang tanya itu, saya setuju sama usulnya Mas Rijal. Jadi sebelum dimulai seminarnya itu misalnya 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelum jadwal itu memang sudah ada list yang akan seminar itu judulnya apa aja gitu. Terus nanti kan mungkin kalau peserta kan bebas ya untuk masuk breakout room-nya ya. Nah, mungkin nanti jadi dari peserta juga sudah apa ya, bisa mempersiapkan pertanyaan untuk selama di dalam room-nya. Nah, itu nanti juga akan disosialisasikan, harus disosialisasikan bahwasanya untuk mungkin kayak Mas Iwan tadi, untuk mendapatkan sertifikat harus ada pertanyaan gitu. Mungkin kalau mindsetnya peserta, masing-masing peserta harus punya pertanyaan, mungkin akan lebih ini Bu, apa ya, lebih Interaktif. memotivasi mungkin. Nah. Ya, lebih memotivasi. Mungkin itu dari saya Bu, makasih. Iya betul ya. Atau menyambung, Bu, mungkin kalau saran saya dari Pas Sigit itu mungkin selain list itu juga ada semacam abstraksi atau rangkuman gitu apa yang mau disampaikan gitu biar peserta juga mempelajari dan sedikit banyak tahu gitu, Bu. Karena kalau kita menunggu hari H kan ya bukannya meremehkan ya, tapi kan kadang kita juga kadang kurang ada gangguan atau apa gitu yang kurang kurang bisa nangkep secara maksimal gitu. Jadi mungkin sebelum itu mungkin dari penyaji bisa memberikan sedikit gambaran semacam abstraksi atau ya ringkasan, nggak perlu terlalu panjang, beberapa kalimat juga nggak apa-apa. Menurut saya sih Ya. seperti itu, Bu. Ya, berarti deskripsi singkat terkait laporan kerja praktek itu ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Dari Pak Azam ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Ada. Saya belum ada, Bu. Lanjut, Bu. Oke, aman ya, Pak. Oke, kalau udah
Udah selesai atau ada lagi yang mau bertanya? Gak ada ya? Nih diem-diem gini berarti udah saya anggap udah jelas semua ya terkait teknis webinar kerja praktek. Nah, berarti jangan Aman. lupa bentar, jangan lupa di laporan kerja praktek dilampirkan juga ya ini form penilaian pembimbing instansi. Ya, pokoknya dibaca persyaratan daftar seminar, jangan sampai semua file itu terpisah. Tidak ada salah satu file yang penting. Dibaca ketentuan daftar seminar, diupload, baru konfirmasi gitu. Gimana Mas Robi? Silakan. Itu ketentuan daftar seminarnya yang panduan KP itu bukan sih Bu? Atau ada lagi? Di LMS ada. Oh, oke, baik Bu. Makasih Bu. Oke. Nih, LMS nih, nih tuh baca tuh ini. Ya, yang ini ya dijadikan dalam satu file PDF ya. Jadi jangan kepisah-pisah. Ya, jadi supaya gampang nanti ngeceknya. Lembar konsultasi berarti kan berapa banyak rekan-rekan semua itu melakukan bimbingan. Ya. Ya, ini dilengkapilah semua dijadikan dalam satu file PDF. Gitu. Nih Mas Hendro sudah upload nih. Tuh, ini ya. Jadi harap bersabar ya untuk yang upload daftar 3 Juni ini, Mas Jejen ini yang awal-awal bulan Juni, tolong bersabar ya, nanti akan dijadwalkan secara serentak di awal Agustus nanti. Baik, Bu. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Aman ya? Oh, satu Bu saya. Apalagi? Itu kalau kan kita presentasinya pakai PowerPoint gitu ya. Ada keharusan di upload dulu nanti itunya materi PowerPoint-nya atau nanti aja pada saat seminar di flash gitu. Yang penting nanti tadi ya terkait dari Pak PPT itu nanti pada saat pelaksanaan saja. Yang penting pada saat H-1 peserta yang ingin seminar itu membuat deskripsi singkat terkait inti dari isi laporan kerja prakteknya. Gitu aja untuk PPT pada saat webinar gitu. Baik ya. Makasih Bu. Permisi Bu Cian. Oke. Bu, untuk yang pengumpulan judul dan abstraksi singkat dari penyaji seminar KP, menurut saran saya itu bagusnya kita kumpulkannya itu kan karena sesi 16 kita seminar gitu kan. Mungkin bisa di hari Minggu, yaitu hari terakhir sesi 15, karena kan cuma abstraksinya aja kan Bu, berarti mereka udah tinggal finishing gitu Bu, supaya kami dari tim panitia keburu gitu Bu buat nyusunnya gitu Bu. Iya, Terima iya. kasih. Oke, berarti sesi 15 di hari Minggu ya. Iya Ibu. Oke. Ya, ada lagi? Itu permisi Bu Cian mau tanya. Ya. Nanti misalkan ada implementasi program pada saat ini KP nanti apa bisa dapat harus ditunjukkan gitu Bu? Boleh silakan. Soalnya di
di saya itu ada program yang saya usulkan menggunakan ini Laravel gitu Bu. Ya, boleh. Boleh Kalau ya? ya, kalau rekan-rekan semua membuat sistem, tunjukkan aja. Ya, jadi jangan nggak ditunjukin gitu ya. Buat sistem, buat web, buat aplikasi apapun, silahkan ditunjukkan hasilnya. Iya, soalnya ini yang pemrograman web itu. Oke, ya. Ya. Yang jaringan gitu Bu. Oke, silahkan Mas Hendro. Iya Bu. Sebenarnya sudah siap tuh Bu. Cuman belum kemarin itu dari pabrik dari instansi perusahaan saya itu masih nunggu ini jadwal apa ini jadwal seminar apa ini Bu, masih nunggu, mungkin besok tuh acara apa ini presentasi gitu. Oke. Jadi misalkan ini kalau mau minta tanda tangan sama Bu Jen, apa bisa japri gitu Bu? Tanda tangan untuk di mana? Ini untuk apa ini persetujuan tuh, yang di lembar seminarnya tuh Bu. Untuk bimbingan apa koordinatornya. Oh, di lembar pengesahan. Ya, di lembar pengesahan. Oke, boleh. Oh gitu ya, Bu ya. Ya. Ya, mungkin besok kalau sudah ini hari Rabu atau hari apa gitu. Oke, silakan ya. Ya. Oke, Bu. Terima Oke, kasih. oke, silakan. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau ternyata webinarnya menarik dan lebih dari 30 menit, apakah boleh atau di-cut oleh panitia? Gimana panitia? Kalau lebih dari batas waktu yang ditentukan langsung di-cut, Kak. Tidak kita tidak lihat apakah menarik atau enggak. Pokoknya karena udah dikasih tahu kan tentang waktu presentasinya 15 menit ya. 10 menit, 15 menit. Saya lupa barusan. 15 menit satu mahasiswa. Oh iya, Bu, makasih. 15 menit, pokoknya kalau 15 menit cut. Soalnya banyak banget mahasiswa yang ngantri, nanti soalnya jadi molor waktunya. Gitu, terima kasih. Kalau ada banyak pertanyaan, di-cut juga. Ya mungkin nanti pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kita list gitu ya, mungkin dari moderator nanti akan list dan nanti itu akan diserahkan kepada penyajinya gitu ya, supaya nanti mungkin dijawab melalui bentuk teks gitu pertanyaannya. Oke. Gitu ya teman-teman ya, mungkin karena ini waktunya terbatas ya teman-teman ya, supaya tidak molor ya, kita kebijakannya kan seperti itu. Nih, kalau mahasiswanya tiba-tiba sakit nih, gimana tuh? Tiba-tiba tidak bisa dihubungi, hilang pada saat jadwal yang ditentukan. Ada yang bertanya gitu, Bu? Iya, kalau kayak gitu gimana? Saya curiganya itu yang bertanya rencananya gitu kayaknya. Darurat Pak, darurat. Ya darurat, Kadang-kadang nggak tiba-tiba tahu gak Pak. ada gitu kan. Atau PLN sedang iseng gitu Pak. Waduh. Tadi Mungkin dikasih dispensasi, mungkin boleh mengulang ya satu nanti lah kali itu. lagi gitu atau gimana gitu Pak. Mungkin Ya itu teknis. masalah-masalah yang kayak gitu ya kita nanti akan itu tabung dulu ya teman-teman ya, terus nanti akan kita cek dulu ini kebenarannya gitu. Setelah itu ya nanti kalaupun benar ya ada alasan-alasan yang nggak mungkin dihindari ya pasti akan kita kasih kesempatan lain gitu. Tapi ya sebisa ini ya teman-teman ya. Jangan mencari celah dari situ ya teman-teman ya. Menurut saya sih enaknya ya udah kita seminar bareng-bareng yang lain, toh waktunya cuma 15 menit gitu ya. Dan yang nonton juga nanti kan pasti kesebar dari semua itu, jadi nggak terlalu pressure-nya nggak akan terlalu besar lah daripada nanti teman-teman harus seminar sendiri. Nah nanti kalau yang seminar sendiri mungkin ini ya Bu ya, nanti kita datangkan semua dosen ya Bu ya buat ini. Iya. Jadi Nah, itu seperti ide sidang bagus. lagi. Ide bagus Pak. Ya setidaknya rekan-rekan semua itu pergunakanlah waktu 15 menit itu untuk menunjang penilaian kerja praktek lah gitu. Korbankanlah 15 menit itu. Gitu ya.
Halo, Izin, gitu nggak? Ya, Bu. izin tanya Bu, Oke, silahkan Mas Dandi. misalnya kalau pas hari H itu jaringannya tiba-tiba hilang Bu, gimana Bu? Makanya Tadi itu kayaknya dipersiapkan dulu teknis internetnya, dicek dulu sebelum ya H-1 semua itu udah diberesin lah. waktu yang sebelumnya Mas Dandi hilang juga ya kayaknya jaringannya. Iya Karena kan baru dibahas soalnya tadi. kan di sini pulau Pak. Iya betul. Ya tadi ini ya sudah kita bahas ya Mas Dandi ya, itu kalau kita ada hal-hal yang nggak bisa dihindarin ya, termasuk masalah jaringan internet, listrik, atau device itu ya mungkin, atau tiba-tiba ada suatu musibah atau gimana ya, nanti pasti akan kita kasih kesempatan lain gitu. Cuma kita juga harus cross check dulu buktinya benar atau tidak. Siap Pak. Kan berdasarkan pengalaman di kampung sini Pak, biasa itu jaringan itu tiba-tiba hilang 1 minggu. Ya ya. Ya gitu Mas Dandi ya, nanti ya pasti ada kesempatan ini. Oh, siap Pak, Itu makasih kata Pak. kata Mas Rizal tuh, migrasi dulu ke kota terdekat Mas Dandi. Kasih Pak, Bucian. Iya, Bu, izin nanya Bu. oke, silahkan. Ini kan misalkan seminar kan ada breakout room ya, jadi ada pembagian gitu kan. Terus misalkan di room kita itu sepi. Nah, jadi kita nunggu ada yang datang dulu baru seminar atau gimana ya Bu? Atau ada yang di situ ada yang ngelihat kita dan nilai presentasi kita atau gimana ya Bu? Ya nanti Gimana? ini kok pas Robi, eh, ini untuk ini ya perkiraan sih, kemungkinan besar saya juga optimis juga ini bakal nggak ada yang datang gitu dalam satu ruangan. Pertama pasti akan ada presenter yang lain gitu ya, penyaji yang lain yang menunggu giliran gitu. Itu pertama, dan yang kedua pasti juga akan ada, karena ini disyaratkan untuk semester depan, pendaftaran seminar KP semester depan ya, pasti dari angkatan-angkatan yang di semester 5 atau yang belum mengambil KP itu pasti akan harusnya akan datang gitu pada saat itu ya. Jadi ya untuk itu saya optimis nggak akan sepi untuk ruangannya. Paling tidak ada moderator juga kan nanti ini yang akan membantu, dan juga nanti dari teman-teman prodi dari tim dosen juga pasti akan menggerakkan mahasiswa juga untuk ikut seminar ini gitu. Siap, siap Pak. Makasih Pak. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah itu bisa tuh kalau misalkan ini kan seminar KP kan terbuka ya teman-teman ya. Misalkan mau undang saudaranya, undang tetangganya, undang keluarganya untuk nonton di Zoom juga nggak masalah sih teman-teman, kalau mau ikut nonton. Kalian promosi juga sih ya Pak ya? Nah mungkin bisa gitu. Siapa tahu bisa ikut SGS ya teman-teman ya. Student get student nanti. Masih dibayar, Pak. Oh, mau sih Pak kemarin. Oh nggak dapat Pak dia kemarin Pak. Enggak sih, paling banyak loh. Ada 117 orang Aduh. saya bawa. Kebanyakan Pak, makanya nggak kuat bayar Pak kampusnya. Oh, Bawa oke lah. kemana Pak Rian? Tarik lagi. Oh, Ada ini. deh. Jangan-jangan bawanya ke tempat lain nih Pak Rian nih. Aduh. Open camp dong Pak Riyad, gimana Oh iya, sih? lupa. Bukan kampus itu. Sorry. Lupa. Bukan Siberia. Silakan yang lain teman-teman. Mumpung masih ada Bucian di sini. Nah itu ya yang saya baru baca dari Mas Rijal itu ya. Itu biar supaya rame ya teman-teman bisa bikin ini skenario gitu ya. Kayak katakanlah ini ya teman-teman titip pertanyaan ke teman
yang lain gitu supaya nanti seminarnya bisa lebih hidup gitu. Jadi pasti ada pertanyaan dan ya nggak krik-krik gitu ya dalam satu ruangannya. Tapi pertanyaannya jangan yang terlalu sepele ya teman-teman ya. Kalau bisa yang agak agak berbobot lah ya pertanyaannya. Kalau janjian gitu ya. Jangan udah janjian tapi pertanyaannya cuman sebatas yang terlalu sepele-sepele gitu. Jangan gitu ya teman-teman kalau bisa. Nah kalau bisa agak gelut gitu ya biar ada drama-dramanya dikit gitu Mas Iwan ya maksudnya. Nanti masukin TikTok gitu siapa tahu FYP gitu kan. Yuk silakan yang lain. Oke, kayaknya nggak ada deh, Pak. Ini monggo Bu kalau gitu. Mungkin Oke, kita ditutup. tutup aja ya kalau gitu ya. Oke, kita akhiri untuk sesi sosialisasi webinar kerja praktek ini. Semoga rekan-rekan semua diberikan kelancaran sampai lulus mata kuliah ini. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Ada Pak Syahid, lalu ada Himatika, dan ada Pariat, dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Pak. Terima kasih, Bu.